Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-1 untuk materi manajemen administrasi basis data. Untuk materi yang pertama, hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dari manajemen data. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada kontrak perkuliahan, kemudian manajemen data, data dan organisasi, peran teknologi informasi, dan sisi informasi untuk keuntungan strategis. Aturan perkuliahannya untuk kepada setiap mahasiswa yang perlu dipelajari adalah kalian perlu melakukan membaca kembali materi yang telah disampaikan ketika perkuliahan, buku teks maupun sumber lainnya, serta mendengarkan video yang telah di-share hari ini. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri ke mata kuliah manajemen administrasi basis data dengan fasilitas yang ada di Learning UPN, yaitu list.upnpj.id. Untuk tatap muka selama 1 semester akan dilakukan sebanyak 16 kali dengan 14 kali pertemuan untuk penyampaian materi. Kelas besar akan diampu oleh dosen luar sebanyak 4 pertemuan dan sisanya akan diampu oleh kelas kecil. Untuk materi dari manajemen administrasi basis data ini merupakan mata kuliah dengan case project. Terus kemudian kuliah ini akan dilaksanakan sementara adalah hybrid learning menggunakan e-learning. Nanti tinggal nunggu kebijakan selanjutnya. Terus kemudian tetap fokus selama kuliah berlangsung. Hadiran minimum adalah 70%. Perkuliahan ini akan dimulai dengan tes, kemudian ada diskusi dengan menggunakan forum diskusi, dan diakhiri dengan post test untuk setiap pertemuan. Untuk range nilai ini ada mulai dari A sampai dengan tidak lengkap. Jadi nilai tidak lengkap ini jika salah satu komponen tidak ada nilainya, maka nilainya tidak akan keluar. Nah, untuk pencapaian pembelajaran hari ini adalah kita diharapkan mahasiswa memahami bagaimana konsep dari manajemen data, bisa menjelaskan keterkaitan data dan organisasi, bisa menjelaskan peran teknologi informasi dalam manajemen data, serta memahami sisi informasi untuk keuntungan strategis. Kemudian kita lanjut ke materi data. Jadi dalam proses pengambilan keputusan diperlukan suatu analisis dari data yang ada untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini akan berdasarkan dari informasi yang akurat dan tepat. Ini sangat penting karena merupakan substitusi dari risiko yang melingkupi proses pengambilan keputusan. Informasi merupakan faktor pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, supaya menghasilkan keputusan yang baik dan benar, diperlukan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi untuk membantu proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Pengambilan keputusan atau kebijakan yang didukung oleh data akan sangat berpengaruh besar terhadap pola implementasi di lapangan. Nah, sebaliknya, keputusan yang diambil secara spekulasi akan berujung kepada kegagalan. Jadi, data ini merupakan aset perusahaan atau organisasi yang sangat vital. Data dan informasi dapat memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai pelanggan, produk, layanan perusahaan atau organisasi. Data sangat membantu perusahaan atau organisasi untuk dapat berinovasi atau mencapai tujuan strategis dari organisasi atau perusahaan tersebut. Beberapa organisasi secara aktif mengelola data sebagai aset untuk memperoleh nilai keberlanjutan. Untuk memperoleh nilai keberlanjutan dibutuhkan niat, perencanaan, koordinasi, komitmen, manajemen, dan kepemimpinan. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis, disimpan, serta dapat diambil kapan saja jika diperlukan. Untuk data manual yang ditulis dalam format kertas, ini sangat rentan karena setiap saat ada hal yang bisa membuat data tersebut hilang, rusak, atau bahkan tidak terbaca. Namun apabila data telah terdigitalisasi, data tersebut akan dapat dengan mudah digandakan, di-backup, disebarkan. Data yang terdigitalisasi ini pun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dianalisis apabila
tidak digabungkan ke dalam suatu sistem informasi. Manajemen data adalah pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan dari rencana, kebijakan, program, dan praktek yang menyampaikan, mengendalikan, melindungi, dan meningkatkan nilai aset data dan informasi di siklus hidup dari organisasi. Seorang profesional manajemen data adalah setiap orang yang bekerja dalam aspek apapun dari manajemen data, dari manajemen teknis data di seluruh siklus hidup untuk memastikan bahwa data dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan benar untuk memenuhi tujuan organisasi strategis. Profesional manajemen data ini mengisi banyak peran ya, dari yang sangat teknis, misalkan administrator database, administrator jaringan, pemrogram, ke bisnis strategis yaitu data steward, ahli strategi data, dan chief data officer. Manajemen data memerlukan keterampilan teknis dan non teknis yaitu bisnis. Tanggung jawab untuk mengelola data ini harus dilakukan bersama antara peran bisnis dengan teknologi informasi, dan harus dapat berkolaborasi untuk memastikan suatu organisasi memiliki kualitas data yang baik yang memenuhi kebutuhan strategis organisasi. Informasi dan pengetahuan ini memegang kunci competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Organisasi yang memiliki data yang andal, berkualitas tinggi mengenai pelanggan, produk, layanan, dan operasi dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada tanpa atau dengan data yang tidak dapat diandalkan. Kegagalan mengelola data mirip dengan kegagalan dalam mengelola modal. Pendorong utama untuk manajemen data adalah memungkinkan organisasi untuk mendapatkan nilai aset data sama efektifnya dengan pengelolaan keuangan dan aset fisik, memungkinkan organisasi untuk mendapatkan nilai dari aset tersebut. Dalam suatu organisasi, tujuan pengelolaan data meliputi bagaimana memahami dan mendukung kebutuhan informasi dari perusahaan dan pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Menangkap, menyimpan, melindungi, dan memastikan integriti dari data tersebut, memastikan kualitas data dan informasi, memastikan privasi dan kerahasiaan data pemangku kepentingan atau stakeholder, mencegah akses yang tidak sah atau tidak pantas, mencegah manipulasi atau penggunaan data dan informasi yang tidak legal ya, memastikan data dapat digunakan secara efektif untuk menambah nilai bagi perusahaan. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis data yang sudah di-input serta menghasilkan suatu format laporan yang mempresentasikan data-data yang telah di-input. Sistem informasi ini gabungan antara bahasa pemrograman yang didukung dengan sistem basis data. Suatu sistem informasi dibangun dari subsistem yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, kemudian ada manusia atau brainware, data, dan prosedur. Informasi ini memiliki 3 tugas utama di dalam suatu organisasi, yaitu mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau support of business operation. Jadi sistem informasi merupakan bagian dari organisasi yang selalu membutuhkan subsistem dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyaluran suatu informasi. Dengan adanya informasi, maka dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan yang benar untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu masalah atau aktivitas di dalam organisasi. Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data-data merupakan tindakan yang paling tepat.
Kemudian ada support of management decision making, atau mendukung pengambilan keputusan manajemen. Pada hakikatnya, kualitas pengambilan keputusan dapat dinilai dari kriteria sejauh mana keputusan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan suatu organisasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, data dan informasi memegang peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan organisasi, karena data dan informasi dapat berfungsi sebagai bahan acuan organisasi dan dunia usaha untuk menyusun perencanaan, kebijakan pembangunan dan pengembangan organisasi. Kemudian yang fungsi utama yang ketiga adalah support of strategic advantage. Keuntungan terhadap data dan informasi, kebutuhan terhadap data dan informasi yang akurat menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis dan organisasi. Mengingat keberadaan yang sangat strategis untuk pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan ketersediaan data dan informasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perencanaan kegiatan. Selain itu, data dan informasi dibutuhkan dalam penetapan target dan indikator-indikator guna mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan program atau rencana kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, ketersediaan data dan informasi sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan kegiatan, baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi. Melihat pentingnya data dan informasi bagi proses perencanaan kegiatan, maka keberadaan pusat data atau informasi sebagai penyedia, pengumpul, pengolah, dan penyaji data menjadi sangat strategis. Di samping itu, masing-masing satker atau satuan kerja ini harus menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan data sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, koordinasi dalam suatu organisasi menjadi sangat diperlukan. Alasan mengapa data begitu penting karena data yang telah diorganisasi, diproses, dan dianalisis akan mempunyai nilai tambah yang disebut dengan informasi. Informasi inilah yang sangat berharga karena mempunyai nilai dan manfaat. Apabila data atau informasi ini digabung dengan faktor yang lain, lalu diolah, dianalisis, dimanipulasi, maka manfaatnya akan berkali-kali lipat. Dari hasil pembelajaran, data dan informasi akan menjadi pengetahuan yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya kita lihat contoh dari data perpustakaan. Data di perpustakaan ini lebih terorientasi kepada data koleksi dan pengguna. Koleksi perpustakaan sebenarnya merupakan data yang tidak terstruktur yang belum jelas konteksnya. Untuk mengubah menjadi data terstruktur, maka para pengelola perpustakaan membuat pengelompokan daerah koleksi. Daerah-daerah tersebut dalam konsep basis data dikenal dengan nama field. Pada jenis koleksi monograf atau buku, field tersebut antara lain adalah judul, pengarang, edisi, penerbitan, catatan, kemudian ada tajuk, dan lain sebagainya. Setiap item data disimpan dalam suatu ruas basis data. Data dari koleksi yang berfungsi sebagai wakil koleksi dikenal dengan istilah metadata. Dengan demikian, pengguna akan mencari koleksi melalui metadata. Seperti kita lihat hierarki data perpustakaan di sini, ada koleksi, kemudian koleksi itu terdiri dari buku, majalah, dan multimedia. Nah, buku ini memiliki field-field yaitu judul, penerbit, dan lain-lain seperti itu. Nah, kedudukan metadata dalam sistem temu kembali informasi yaitu koleksi-koleksi yang merupakan sumber informasi ini akan dianalisis dan direpresentatif. Kemudian informasi terorganisir dalam suatu metadata. Jika sesuai, maka informasi ini akan mudah ditemukan oleh pengguna. Pengguna akan melakukan analisis query untuk melakukan proses pencarian, melihat kesesuaian data yang atau informasi yang ditemukan seperti itu. Nah, data perpustakaan berupa koleksi
mulai terbangun sejak dari pengadaan sampai dengan penyebaran. Data koleksi akan diterima di bagian pengadaan, kemudian berlanjut ke bagian pengolahan dan akhirnya ke bagian pelayanan. Dalam sebuah perpustakaan yang sudah menerapkan otomatisasi secara terintegrasi, metadata ini akan dibuat mulai dari pengadaan, selanjutnya dilengkapi oleh bagian pengolahan. Pada bagian pengolahan dilakukan kegiatan klasifikasi dan katalogisasi. Selain itu, pada perpustakaan tertentu sudah melakukan pembuatan literatur sekunder, bahkan sudah menguploadnya ke web untuk meningkatkan pelayanan dan penyebaran informasi tentang koleksi yang dimiliki. Selanjutnya kita masuk ke peran teknologi informasi. Membicarakan informasi pasti tidak terlepas dari teknologi yang populer yang disebut dengan IT atau Information of Technology. Dengan teknologi informasi, data dapat dikelola dengan mudah, cepat, akurat, berkat kecanggihan dari komputer. Dengan aplikasi tertentu seperti sistem informasi, data tersebut dapat menjadi informasi bahkan pengetahuan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Sistem informasi merupakan sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, sistem informasi ini merupakan kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya suatu organisasi. Selain memiliki kemampuan dalam mengakses data dan informasi elektronik, teknologi komputer merupakan suatu kesatuan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software. Juga dapat dimanfaatkan sebagai tools atau alat bantu untuk menyusun suatu sistem pangkalan data atau database dengan kemampuan melakukan pemasukan data, mengkompilasi, menampilkan, mengedit, menyusun, memproses, dan melakukan serangkaian analisis. Proses perhimpunan, pengolahan, dan evaluasi data merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Dalam beberapa hal, pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara manual. Namun, sampai tahap tertentu penanganan secara manual sudah tidak relevan karena lambat, cenderung tidak akurat, dan tidak konsisten. Disinilah peran alat bantu komputer untuk mengelola, menganalisis, serta menyusun dan membangun suatu sistem basis data yang dapat dijadikan sebagai alat bantu analisis agar pengambilan keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan organisasi dapat lebih cepat dan terarah. Berkaitan dengan hal di atas yang tadi sudah disebutkan, perpaduan antara manusia dan komputer menjadi faktor yang menentukan. Perangkat komputer dimanfaatkan sebagai sarana bagi sistem pengambilan keputusan atau decision support system yang terkomputerisasi dan manusia sebagai pengambil keputusan untuk mengatasi masalah berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Perencanaan, pengembangan, dan pengembangan organisasi sangat terkait salah satunya dengan dimensi lingkungan. Dengan demikian, ketersediaan data dan informasi yang relevan, proporsional, akurat, dan ditata secara sistematis memegang peranan kunci bagi keberhasilan dan identifikasi masalah. Analisis dan perumusan kebijakan. Sebagai contoh, data dan informasi berupa data biofisik lingkungan yang umumnya merupakan data tabular yang diperoleh dari hasil survei dan statistik. Data lain tersaji dalam format berupa peta atau gambar yang merupakan data spasial berbentuk vektor dan raster. Data tabular alphanumeric dapat dikembangkan dengan menggunakan program yang berorientasi database management system.
Terdapat beberapa program aplikasi yang berkaitan dengan basis data, contohnya adalah Microsoft Access dan Microsoft Excel sebagai program aplikasi yang sudah tersedia dalam sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, serta program atau software tambahan lain seperti Fox Pro dan lain-lain. Data spasial berbentuk vektor dan raster dapat dikembangkan dalam program ARC atau Infomap Info, ArcView, GIS, ERDAS, ILWIS, IR, Mapper, dan sebagainya. Sistem database yang dibangun tersaji dalam format spasial dan tabular berupa layar-layar peta yang telah terdigitalisasi dan tabel data sebagai bagian dari sistem informasi yang berorientasi pada geografis wilayah yang digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk perencanaan penentuan lokasi dalam pengembangan wilayah. Aplikasi teknologi komputer selain untuk pengelolaan basis data juga memunculkan model-model simulasi yang telah mencakup proses-proses yang berkaitan. Dengan kemampuannya dalam mensimulasikan hasil, maka program ini memberikan informasi yang diperlukan sehingga kita dapat mengetahui apa yang diharapkan di masa mendatang. Terdapat beberapa sistem pakar yang merupakan suatu kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menyajikan informasi sebagai dasar pertimbangan proses pengambilan keputusan di bidang pertanian, misalkan program land use untuk pemilihan sistem pertanian yang sesuai dan automated land evaluation system untuk kepentingan evaluasi lahan, serta masih banyak lagi program-program lainnya. Semua sistem pakar yang diaplikasikan tidak terlepas dari keberadaan komputer sebagai sarana untuk menjalankan operasi. Keberadaan teknologi informasi berbasis komputer ini sangat tergantung pada hardware, software, serta brainware sebagai subjek pengguna. Upaya mengoptimalisasikan teknologi informasi berbasis komputer dengan banyak tersedianya pilihan paket-paket organisasi, paket-paket aplikasi yang ada saat ini, maka untuk strategi pemilihan paket program yang paling sesuai harus diperhatikan beberapa strateginya, antara lain jenis pekerjaan, kerumitan, volume dan luaran, konfigurasi kebutuhan hardware, fleksibilitas dalam peralatan, kompatibilitas file ekspor dan import, kemampuan dan keterbatasan program, kemudahan untuk dipelajari dan digunakan atau user friendly, ketersediaan dan tingkatan sumber daya manusia atau SDM, kemampuan anggaran untuk mendukung hardware dengan software. Di dalam pengambilan keputusan, seorang manajer tidak akan terlepas dari sistem, karena sistem akan membantu untuk menghilangkan suatu keraguan dan menetapkan ke arah mana akan melangkah. Dengan adanya suatu sistem, manajer akan mempunyai pedoman yang pasti dalam proses pengambilan keputusan. Sistem dapat diartikan sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan beroperasi untuk mencapai beberapa sasaran. Sistem yang sangat sederhana memiliki beberapa input dan output seperti pada gambar alur kerja sistem. Pengolahan data menjadi informasi dapat dianalogikan sebagai pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, yang melibatkan konsep bahwa informasi bagi seorang mungkin dipandang sebagai data mentah bagi orang lain. Informasi berguna untuk semua macam dan kebutuhan dalam kegiatan organisasi masyarakat seperti kegiatan perorangan, kegiatan perusahaan maupun kegiatan pemerintahan. Data adalah informasi yang terstruktur, tersusun, didesain untuk membentuk suatu laporan. Data di perpustakaan lebih berorientasi kepada data koleksi dan pengguna. Selanjutnya adalah sistem informasi dapat memainkan peranan besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang sejenis.
persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari konsumen, dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Seperti kita lihat di dalam gambar ini, beberapa strategi yang bersaing dapat dibangun untuk memenangkan persaingan. Di antaranya adalah keunggulan biaya atau cost leadership, menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya yang rendah. Perbedaan produk atau product differentiation, itu mengembangkan cara untuk menghasilkan produk dengan jasa yang berbeda dengan pesaing. Dan inovasi, menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru dan cara baru dalam memproduksi dan mendistribusikan produk dan jasa tersebut. Sistem informasi manajemen dapat menolong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya atau low cost leadership. Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut atau barrier to entry dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu, cara lain yang dapat ditempuh adalah mengikat atau lock-in konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan yang lebih bernilai dengan pemasok dan konsumen tersebut. Seperti kita lihat di sini pada tabel, untuk meningkatkan efisiensi operasional, maka kita meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasi, meningkatkan kualitas dan fitur produk serta jasa, serta meningkatkan proses operasional dan lingkungan kerja. Yang selanjutnya adalah memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM atau Automated Teller Machine dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Sebuah contoh yang bagus dari hal ini adalah sistem reservasi penerbangan terkomputerisasi yang ditawarkan kepada agen perjalanan oleh perusahaan penerbangan besar. Bila sebuah agen perjalanan telah menjalankan sistem reservasi terkomputerisasi, maka mereka akan segan untuk menggunakan sistem reservasi dari penerbangan lain. Jadi di sini kita perlu memperkenalkan inovasi bisnis dengan menampilkan produk atau jasa baru, pasar dan usaha baru dengan pengaturan usaha, produksi, distribusi atau proses lain yang baru. Yang ketiga adalah membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga dapat mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih dari pengguna atau end user. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk membuat basis informasi strategis atau strategic information base yang dapat menyediakan informasi untuk mendukung strategi bersaing perusahaan. Informasi ini merupakan aset yang sangat berharga dalam meningkatkan operasi yang efisien dan manajemen efektif dari perusahaan. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang menggunakan informasi berbasis komputer tentang konsumen mereka untuk membantu merancang pemasaran untuk menjual produk baru kepada mereka. Jadi membangun sumber informasi strategis ini, hasil potensialnya adalah informasi strategis basis data, sumber teknologi informasi strategis, dan kapabilitas.
Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.